Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan singkat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 9. Saya tidak akan membacakan semua, saya akan membacakan Wahyu 9 ayat 1 sampai 5. Sangkakala yang kelima, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberinya anak kunci lubang jarum maut. Maka dibukakannya pintu lubang jarum maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluar belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, penghakiman dan kesaksian hidup. Penghakiman dan kesaksian hidup. Kitab Wahyu ini berbicara tentang kengerian hukuman Tuhan yang menyertai bunyi sangkakala perang. Dalam bagian ini hukuman yang dikisahkan melibatkan belalang-belalang yang menyiksa seperti kalajengking, dan mereka berderat seperti kuda. Mereka bergigit seperti gigit singa. Di dalam ayat 8 kita melihat bahwa mereka bergigit seperti gigit singa. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan yang bernama Abaddon atau Apollyon, yaitu kehancuran. Itu ditulis di dalam ayat yang pertama. Belalang bukan hanya menghancurkan tanaman, tetapi juga terkait dengan bahaya kelaparan. Jadi bukan hanya menghancurkan tanaman-tanaman, tetapi ada bahaya kelaparan. Namun serangan belalang yang digambarkan di sini mirip dengan serangan militer, dengan dada belalang seperti sirah dan sayap mereka seperti kereta kuda perang. Kita melihat dalam ayat yang ke-9, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Kita melihat kengerian yang akan terjadi yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini. Mungkin terkait dengan serangan raja-raja dari timur di dalam pasal 16 Wahyu ayat yang ke-12. Kata Apollyon itu kita melihat dikatakan Apollyon
kehancuran, mungkin berhubungan juga dengan permainan kata yang mirip dengan Apollo atau dewa matahari, dewa Romawi. Kita melihat hukuman yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kedahsyatan hukuman Tuhan sering digambarkan secara selaras dengan kejahatan yang dicurahkan itu, karena Allah itu adil adanya. Kita tahu Allah itu adil dan Dia akan mencurahkan hukuman itu seadil-adilnya ke dalam dunia kepada manusia. Dan penghakiman hukuman Allah itu tidak menjamin terjadinya pertobatan. Seperti itulah Allah yang melanda Mesir, bukannya membuat Firaun bertobat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Raja Firaun bukan membuat Firaun bertobat, tetapi malah mengeraskan hati melawan Tuhan. Akibatnya hukuman makin menghujam Mesir dan mengatakan keadilan Allah itu dinyatakan. Kita melihat dunia modern sering beranggapan bahwa kalau kita punya sistem hukum yang sempurna, maka masyarakat akan menjadi baik. Itu adalah dunia yang modern, sistem daripada dunia ini. Optimisme itu sering salah arah. Dalam banyak kasus, hukuman justru tidak menghasilkan pertobatan. Guru yang hanya pandai menghukum, kita tahu misalnya, hanya akan menghasilkan murid yang pahit hatinya atau pemberontak, yang membuat murid-murid itu hatinya jadi pahit. Bukan mereka menjadi baik, tapi malah menjadi pemberontak. Begitu juga dengan hukuman Tuhan atas kehidupan kita itu tidak menghasilkan pertobatan. Dan dalam kitab Yohanes bercerita soal kesaksian dari umat yang telah diselamatkan oleh anak domba di dalam Wahyu pasal 14. Di tengah cawan hukuman yang ditumpahkan, penting untuk kita mengingat tanda atau meterai siapa yang tampak di dahi kita. Jadi ada meterai, ada tanda di dalam dahi orang-orang percaya. Semua orang sebenarnya memakai tanda itu. Pertanyaannya, kita ada di pihak yang mana? Apakah kita ada di pihak daripada kuasa-kuasa iblis? Apakah kita ada di pihak mereka? Ataukah kita ada di pihak Allah, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat kepada Tuhan di tengah hukuman yang dan penghakiman Allah yang terjadi pada waktu itu. Mari kita setia bersaksi kepada umat-umat Tuhan, menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa kita menjadi saksi kepada Tuhan. Jangan sampai mereka nanti juga menerima hukuman seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 9 ini.
Hukuman itu berupa belalang, tetapi belalang yang menyengat seperti kalajengking, banyaknya seperti kuda yang berderap, dan seperti singa gigi mereka yang begitu tajam akan menghancurkan, menyiksa umat-umat Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu marilah kesempatan yang indah ini kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan, supaya kaum keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, jangan sampai menerima hukuman itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengucapkan syukur. Tuhan sudah membimbing kita sampai saat ini. Biarlah kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, hidup di dalam kebenaran dan takut kepada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Selamat tahun 2022. Kiranya kita semuanya semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun yang baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDIL Syadai Magelang mengucapkan selamat hari Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersama-sama berdoa untuk pokok doa jamahan dan pertolongan Tuhan yang mencari pekerjaan, penyelesaian masalah ekonomi dalam pemulihan sakit kaki, operasi lepas pen. Ucapan syukur atas pelayanan Renungan 79. Selamat tahun 2022. Berdoa untuk pengembangan pelayanan dapat menjadi berkat, dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati firman-Mu. Tuhan, kami tahu hukuman itu akan terjadi satu kali. Buat kami semuanya yang mengeraskan hati, buat kami yang tidak percaya, yang tidak hidup benar di hadapan-Mu. Sebab itu lewat renungan ini, biarlah Tuhan ajar kami semakin takut kepadamu, hidup benar, dan kami boleh menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Berikan hikmat, kekuatan yang bertambah-tambah. Juga call center yang setia melayani kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai. Makin hari makin heran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GPDIL Syadai. Kami sudah berdoa semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDIL Syadai sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.